Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bu ya, saya mau nanya. Sebenarnya kalau untuk arti jodoh itu apa sih Bu ya? Dan kalau misalkan ada seseorang yang menikah dalam satu kali gitu ya, itu nanti pada saat jodoh akhiratnya itu seperti apa? Dan yang kedua, kalaupun kita itu menghitung-hitung kebaikan kita, tapi semata-mata hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah, itu termasuk ujub atau tidak, Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah jodoh. Jodoh itu ya jodoh. Tutup sama jodoh. Sambung. Kalau masalah istri, ada hari ini istrinya, besok cerai. Jodoh menjadi tidak jodoh. Baik, ini adalah pembahasan. Nanti yang repot lagi ada orang yang jodohnya sudah mati, bingung dan tidak nikah nanti. Baik. Kalau bicara jodoh, jodoh ini bertemunya sesuatu dengan sesuatu, manusia dengan manusia jodoh. Kita aja kadang ngomong, Masya Allah, aku kemarin baru mikir mau beli tikar, lah kok kamu datang, jodoh namanya. Lah kan dah harus pernikahan kan, jodoh, cocok sudah. Angan-anganku dengan angan-anganmu cocok. Saya pengen beli, kamu jual, jodoh, cocok. Baik, kemudian mungkin yang perlu dibahas adalah tadi pertanyaannya kedua. Yang pertama adalah orang berusaha untuk mencari jodohnya. Jodoh yang menentukan siapa? Allah. Anda berusaha. Tapi kalau sudah ditentukan oleh Allah ya tetap nggak akan lari kemana jodoh itu. Benar. Kalau Allah sudah memberi, maka Allah akan mendatangkan jodoh tersebut dan kita tidak akan bisa lari jodoh. Tapi kita harus berusaha untuk mencari jodoh. Semoga itu adalah jodohku. Karena gitu. Makanya Allah memberikan kepada kita akal, ada kriteria, ada akal untuk memilih kriteria, dan akalnya akal orang yang beriman. Tunkahul mar'atu li arba'in. Jika kau ingin menikah, carilah wanita yang seperti ini. Agamanya paling dulu. Boleh cantik, boleh berharta, boleh perilaku yang lembut. Tapi yang perlu kita utamakan adalah agamanya. Sama. Seorang perempuan kalau milih suami, mikir dong. Gunakan akal itu penting. Coba akal sehat akan selalu mau diajak berpikir. Anda seorang wanita, apakah berani ngomong ya nah itu kan jodoh saya. Nggak bisa ngomong gitu. Bisa ada orang hitam, bau, jahat, mau ngomong itu jodohku? Ya nggak mau. Berarti akalmu tidak bisa nerima dia, tidak pengen dia menjadi jodohmu. Kita berusaha mencari. Adapun pada akhirnya ini tetap Allah yang memberikan. Itulah jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau jodoh, kalau orang sudah menikah itu bagaimana nanti di akhirat, ketemu lagi enggak? Nih cintanya sehidup semati. Bagus. Ketahuilah, surga itu enggak bisa dibayangkan dengan urusan dunia. Enggak bisa dikiaskan. Kesenangan di dunia itu apa sih? Kesenangan di dunia adalah mungkin urusan syahwat, laki perempuan, makan. Itu kan kesenangan dunia. Ukurannya ahli dunia. Tapi kalau sudah berada di surga, kesenangan ada di saat melihat Allah. Di saat melihat Nabi SAW berkumpul dengan Nabi. Di saat dibanggakan oleh Nabi SAW. Dan kesenangan di surga ini nggak ada tandingannya. Jadi mana yang lebih menyenangkan? Paling menyenangkan dan paling indah adalah di saat melihat Allah dan melihat Rasulullah. Semoga kita bisa melihat. Nah, cuman kalau masalah urusan selain itu adalah makhluk. Nabi Muhammad ia makhluk. Kata makhluk yang paling dimuliakan. Ada kebanggaan di saat bersama Nabi. Selain itu seperti kurma, anggur yang disebut dan sebagainya. Kalau orang makan buah anggur di surga itu sangat enak. Setelah itu makan kurma juga enak. Enaknya tuh pol, nggak bisa nyifati. Mana lebih enak? Nggak bisa ngomong ini lebih enak dari ini, nggak enak. Jadi mutasyabihah, semuanya sudah. Pokoknya puncak enaknya, sangat enak. Enakan mana dengan ini? Oh, enak juga, bingung dia. Itu surga. Mungkin gambarannya orang di dunia ini, di dunia mana enakan mana orang berhubungan suami istri sama makan anggur?
Kan bisa gimana ya? Saat bangkit syahwat mungkin hubungan suami istri, dia kan lagi capek, mungkin buah anggur ya enak, lagi haus. Buah anggur, bukan minggu anggur kolek, bukan anggur mabuk, kan buah anggur atau buah kurma. Anggap buah apel ya, buah jambu. Mana lebih enak? Nggak bisa dibanding hal semacam itu juga. Di dunia saja nggak bisa bandingin. Tapi sesuatu enak kalau sudah pada waktunya, ya kan? Lagi lapar enaknya makan. Lebih lapar hubungan suami istri. Di sana. Lagi hubungan suami istri kok enggak ada. Jadi ini nikmat. Di dunia saja kita tidak bisa banding-bandingkan. Cuman ketahuilah bahwasanya kalau sudah orang berada di surga, hubungan suami istri itu lihat. Itu sudah martabatnya martabat seperti martabat yang lainnya, makan buah anggur dan sebagainya. Karena di sana bukan urusan orang membangkitkan syahwat lagi. Kan khayalan kita itu masalah urusan ada bidadari nanti ini, ibu cemburu dan sebagainya. Itu kan urusan orang di dunia yang masih mikir syahwat. Di sana nggak ada lagi urusan syahwat lagi, sudah bukan urusan syahwat. Kesenangan bukan urusan syahwat. Apakah syahwat tidak ada? Allah beri syahwat, tapi kesenangan, makna syahwat itu kesenang. Syahwat makan kan? Syahwat mau makan sehingga kita senang makan. Kalau bahasa Arab ada syahiyah, semangat. Semangat makan itu apa namanya? Nafsu makan. Nafsu makan. Hubungan suami istri nafsu. Allah beri agar senang. Hubungan suami istri masih ada di akhirat nanti. Cuman tidak bisa dikiaskan dengan saat ini. Jadi kalau di sana nanti bagian jangan mikir, lah tapi kalau suaminya di neraka bagaimana? Semoga suami Anda di surga juga. Suami neraka bagaimana? Kok mikir nanti? Saya tidak punya jodoh. Kok mikir? Kalau sudah di surga minta apa saja bakal dikasih oleh Allah. Tentunya ada yang nakal nih hatinya. Berarti saya minta suaminya orang itu saja nanti di akhirat. Ini kan urusan syahwat sudah. Ngomongnya di dunia, di akhirat nggak mikir gitu lagi. Misalnya Anda berkhayal ada seorang suami baik, ya kan? Suaminya orang. Kalau di akhirat di surga boleh minta saja, nanti saya di akhirat minta jadi istrinya dia. Itu kan Anda berkhayal di dunia, itu urusan syahwat, khayalmu itu. Kalau di akhirat nggak ada itu semuanya. Karena apa? Kalau sudah masuk surga Allah semuanya indah, tidak pernah terlintas di benak kita, tidak pernah mata kita melihat. Semuanya serba indah. Dan semua akan diatur oleh Allah. Dengan indahnya jadi. Makanan, minuman, semuanya. Anggur. Yang bisa anggur, nggak ada memabukkan di sana. Tapi semuanya indah. Susu dan sebagainya kan khayalan. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala kadang menggambarkan dalam Al-Qur'an sesuatu yang bisa kita bayangkan di dunia itu untuk mendekatkan pemahaman. Tajri min tahtihal anhar, ada sungai yang mengalir. Kan gambarannya indah kan? Ada rumah, ada sungai, gemericik suaranya, gitu kan? Ini kan untuk mendekatkan agar kita rindu keindahan, tapi keadaannya nanti gak seperti itu. Hari ini kita melihat gemericik air, ada sebuah tanah, tatanya ada sungai, ada air terjun suaranya indah. Itu kan di dunia, tapi di akhirat tuh enggak. Di akhirat semuanya sangat indah. Dan jangan bicara sahabat. Gak ada istilah cemburu nanti di sana tuh. Duh, suami saya sama bidadari. Ini Anda khayalanmu yang ada di dunia. Belum apa-apa sudah cemburu. Masuk surga dulu nanti gak akan ngomong lagi. Diem sudah. Tunggu aja surga. Surga Allah. Kemudian kalau ada bicara bidadari dan manusia, ketahuilah. Wanita dunia itu jauh lebih mulia daripada bidadari. Sebab istilah bidadari yang disebutkan dalam Al-Quran hadis Nabi itu nanti di surga tidak beda seperti buah-buahan yang lainnya. Tapi manusia wanita ahli surga adalah ada amal solehnya. Keindahannya tidak bisa dibanding dengan bidadari. Bidadari Allah ciptakan di akhirat nanti di surga. Tapi wanita ahli surga dari bumi punya amal soleh, keindahannya nggak bisa dibanding. Gak usah cemburu nanti. Jadi kalau di dunia itu ibaratnya begini, Anda cemburu sama kucing. Masa ya Allah suamiku meluk kucing, suamiku meluk kucing, ini urusan kucing. Bukan bandingannya itu, kan gitu. Di akhirat nggak ada soal Anda menuntut, nggak adil Allah, ada bidadari, nggak ada bidadara. Lah ini banyak sudah kemana-mana omongannya ini. Masuk surga dulu nanti baru diem. Jadi kalau sudah di surga nggak ada wanita ahli surga. Anda itu kalau di surga nggak bisa dibanding dengan bidadari. Bukan bandingannya. Karena Anda punya amal soleh, Anda punya sholat, Anda punya ibadah. Jadi bukan bandingannya. Bidadari itu adalah pelengkap yang ada di surga, seperti halnya ada buah-buahan yang ada di surga, itu pelengkap. Baik, ini saja insya Allah. Masuk surga semuanya.
Allah.